Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah harap anak-anak dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Sebelum kita mulai pelajaran PLH hari ini, mari sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak ustazah, materi PLH kita kali ini yaitu bab 3, tata tertib di lingkungan sekolah. A. Sekolah sebagai tempat umum. Banyak orang yang membutuhkan sekolah, dan banyak juga orang yang berhubungan dengan sekolah. Siswa mendapatkan ilmu dan juga keterampilan. Orang tua pun sering berhubungan dengan sekolah. Pemerintah juga memiliki kepentingan kepada sekolah. Tidak heran banyak orang yang datang ke sekolah. Mereka datang untuk keperluan masing-masing. Karena selalu banyak orang yang datang dan membutuhkan sekolah, maka sekolah disebut sebagai tempat umum. Biasanya orang-orang yang datang ke sekolah adalah orang-orang yang berhubungan dengan pendidikan. Kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah antara lain belajar dan mengajar, berdiskusi, dan membaca buku. Dan melayani kepentingan pendidikan lainnya. Satu, tidak semua orang mengetahui tata tertib di sekolah. Seorang bapak perlu kepada anaknya di kelas 3. Bapak itu langsung masuk ke kelas. Rupanya bapak itu tidak tahu peraturan atau tata tertib di sekolah. Mengapa bisa begitu? Ternyata tata tertib itu tidak diberitahukan kepada para orang tua. Tata tertib itu juga tidak ditulis dan dipajang di sekolah. Untuk masuk ke kelas dan ruangan lain di sekolah, tidak boleh asal masuk begitu saja. Semua ada tata tertib dan tata keramanya. Kalau saja Bapak itu membaca peraturan dan tata tertib sekolah, tentunya Bapak itu akan datang ke kantor piket dahulu. Kemudian dia memberitahukan keperluannya kepada piket sekolah. Ingat, orang yang datang ke sekolah itu mungkin saja orang yang tidak mengetahui tata tertib di sekolah itu. Melihat peristiwa Bapak tadi, kita dapat menarik pelajaran bahwa A. Orang yang datang ke tempat umum mungkin saja orang baru. B. Orang yang datang ke tempat umum mungkin saja tidak tahu peraturan di tempat yang ia datangi. C. Orang yang datang ke tempat umum mungkin saja orang jauh dan asing di daerah sini. Dan D. Di setiap tempat umum misalnya sekolah harus ada tata tertib yang jelas dan tertulis. Sekolah adalah tempat umum. Banyak orang yang berkunjung ke sekolah. Ada yang baru sekali datang, ada juga yang sering datang ke sekolah.
Oleh karena itu, diperlukan tata tertib agar teratur. 2. Tata tertib di sekolah. Masih ingatkah kamu pengalaman seorang bapak yang ingin bertemu dengan anaknya? Ya, bapak itu melakukan demikian karena beliau belum mengetahui tata tertib di sekolah. Mari sekarang kita mengamati tata tertib yang ada di sebuah sekolah. Nah, coba anak-anak amati tata tertib sekolah berikut. Sudahkah semua peraturan tercantum pada tata tertib sekolah tersebut? Ya, betul. Belum semua tata tertib tersebut memuat seluruh peraturan sekolah. Sebab tata tertib itu masih bersifat umum. Tata tertib yang demikian disebut tata tertib umum. Apakah setiap hari kamu menggunakan baju merah putih? Tentu tidak, bukan? Hari tertentu kamu menggunakan pakaian batik. Hari Senin ada temanmu yang menggunakan pakaian putih-putih. Dan hari lainnya menggunakan seragam pramuka. Pada waktu olahraga, kamu menggunakan pakaian olahraga. Secara beraturan, kamu menggunakan seragam sekolah. Nah, sebenarnya itu adalah peraturan atau tata tertib khusus berpakaian. Tata tertib ini disebut sebagai tata tertib khusus. Nah, anak-anak ustazah, selain sekolah, masih banyak sekali contoh tempat umum lainnya. Seperti pasar, rumah sakit, kantor polisi, perpustakaan, dan masih banyak tempat umum lainnya. Baik, anak-anak ustazah, demikianlah pembelajaran PLH kita pada hari ini. Semoga anak-anak hebat dapat menciptakan ketertiban dimanapun kalian berada. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.